God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light. With you, everything's alright. Shalom keluarga BCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan, hari ini juga hari kemerdekaan, di mana kita hidup merdeka. Merdeka. Puji Tuhan ya, keluarga BCC, kita berada di sini sehat, senantiasa, senantiasa. Dan kami bersyukur karena kita telah menikmati hari-hari bersama Tuhan dan menikmati anugerahnya ya keluarga BCC. Amin. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita juga berkumpul mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya, dan kita akan menikmati firman yang akan disampaikan oleh Pastor Samuel. Kita percaya, kita nikmati hidup tanpa penghukuman, di mana kita akan percaya kita hidup tidak dengan ketakutan lagi, tidak dalam penghukuman, tapi kita hidup merdeka. Merdeka. Di mana Tuhan berikan kemerdekaan, di mana Tuhan kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita harus hidup merdeka. Sama seperti sekarang ini, di mana pahlawan telah meninggal dan mereka memperjuangkan darah mereka untuk negara ini, di mana kita bisa menikmati kemerdekaan dan hidup sebagaimana sekarang ini. Perjuangan dari para pahlawan luar biasa, dan sekarang ini kita merdeka, hidup dalam kemenangan, lepas dari hukuman, karena Tuhan telah memberikan darahnya untuk kita menjadi hidup merdeka. Jangan khawatir ya keluarga BCC, kita akan hidup luar biasa dan kita terima anugerahnya sehingga kita menjadi hidup damai sejahtera. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, kami datang menyadapanmu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan kasih karuniamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih karena melalui Tuhan Yesus kami telah menerima keselamatan, pengampunan, dan identitas yang baru. Hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu dan menerima firman-Mu tentang hidup tanpa penghukuman. Buka hati kami dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami semakin mengenal siapa kami di dalam Kristus dan hidup dari apa yang telah Kristus kerjakan bagi kami. Jauhkan dari setiap gangguan dan kekhawatiran, biarlah seluruh ibadah ini berpusat kepada Kristus dan nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan ya, dengan hidup yang luar biasa, kita menikmati kasih anugerah yang telah dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga kita hidup dalam kemerdekaan. Kita sukacita menerima berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Ayo mari keluarga BCC, kita Tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Manapun kita menjadi terang, mujizat-Mu terjadi dan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kami yang tadi
pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Ayo sukacita ya. Kita sudah mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan. Amin. Mudah-mudahan kita hidup merdeka. Tuhan ya. Tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Yes. Haleluya. Mukjizat pasti terjadi. Haleluya. Tuhan baik. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah itu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah itu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
terjadilah itu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, terpujilah namamu, Allah yang dahsyat perkasa, selama-lamanya. Selamanya Kau Tuhan baik bagiku. Selamanya Kau Tuhan baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau sudah menciptakan kami sedemikian rupa Tuhan. Di dalam roh kami sudah sempurna Tuhan. Dan di dalam Kau Tuhan kami merdeka. Kami terbebas dari penghukuman dosa. Karena Kau sudah menggantikan penghukuman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan kami hari ini akan melihat kebebasan kami, akan melihat kemerdekaan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau akan nyatakan semua yang dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa damai sejahtera, sukacita, dan kami berjalan di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Roh Kudus yang membimbing kami, Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kami pengetahuan hikmat, pewahyuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.
Shalom. Hari ini kita lanjut ya dalam tema hidup dalam jelas baru dalam Kristus, yaitu hidup tanpa penghukuman. Ya. Kita lihat ayat utamanya adalah di Roma 8 ayat 1. Soal tema ini ada di dalam Roma 6 ayat sampai Roma 8. Ya, dan kita baca di Roma 8 ayat 1, yaitu demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, mungkin firman hari ini akan mewujudkan kita. Firman hari ini mungkin akan membuat kita, oh aku gak pernah mendengar hari ini. Ya. Selama ini kita diajarkan untuk kita senantiasa untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, supaya kita terlepas dari penghukuman. Tetapi ayat ini jelas menyatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, bukan nanti atau usahakanlah itu, tidak. Tapi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Ya, jadi hidup tanpa penghukuman. Kenapa kita harus belajar hari ini? Kenapa kita harus mengerti hari ini? Supaya apa? Yang pertama, kita harus sadari bahwa manusia lama kita sudah disalibkan bersama Kristus. Manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Belum sedang disalibkan, tapi telah disalibkan. Jadi sudah terjadi. Yang kedua, Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Roh Kudus yang Maha Kudus, Allah itu sendiri, berkenan tinggal di dalam setiap kita orang percaya. Yang ketiga, tujuan kita belajar apa? Kita tahu tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Sehingga apa? Dia hidup pada kita damai sejahtera. Kita tidak khawatir akan keselamatan lagi. Karena apa? Kita sudah menerima keselamatan itu. Kekal. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hidup Kristen dimulai dari identitas baru ini, bukan dari usaha untuk memperbaiki diri. Nah, pada minggu pertama kita belajar apa? Bahwa kita mengenal, ya, bahwa Bapa itu mengenal kita dan Dia mengasihi kita. Ya. Kemudian minggu kedua kita belajar bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh usaha. Namun masih banyak orang percaya bertanya seperti ini. Kalau memang saya itu sudah diselamatkan, mengapa saya masih merasa bersalah? Mengapa saya masih jatuh dalam kelemahan? Apakah Tuhan masih menerima saya ketika saya gagal? Atau ketika saya jatuh? Itu masih menjadi pertanyaan. Nah, Roma pasal 6 sampai Roma pasal 8 itu menjawab semua pertanyaan itu. Nah, inilah puncak pengajaran Paulus, yaitu mengenal kasih karunia. Memahami Roma 6 sampai 8 akan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri dan Tuhan. Ya. Kita tidak lagi hidup di bawah rasa bersalah, tetapi hidup dari identitas baru yang telah diberikan oleh Kristus. Amin. 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 Ya. Nah, manusia lama itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6 berkata seperti ini. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Paulus di sini perhatikan ya. Paulus di sini tidak berkata manusia lama akan disalibkan. Tidak. Atau manusia lama ini harus selalu disalibkan. Tidak. Ya. Tetapi telah disalibkan. Ini fakta rohani. Ya, fakta rohani yang sudah terjadi di dalam roh kita. Ketika Yesus mati, manusia lama kita ini ikut mati bersama dengan Dia. Makanya ketika kita lahir baru, kita dibaptis, itu lambang bahwa ketika itu kita tenggelam, dibaptis, ditenggelamkan bersama dengan Kristus, itu lambang bahwa manusia lama kita sudah mati. Dan kita dibangkitkan di dalam manusia baru. Nah, apa itu maksud dari manusia lama? Maksud dari manusia lama adalah apa? Bukan tubuh kita,
bukan untuk tujuan besar kita, bukan kepribadian kita, tapi apa? Identitas lama yang dikuasai oleh dosa. Itu manusia lama. Nah, dahulu kita adalah budak dosa. Kita dulu hidup terpisah dari Allah, ya, karena dosa. Kita tidak memiliki kuasa, ya, untuk hidup benar. Kita mau hidup benar, tapi ternyata kita tidak bisa. Mungkin kita bisa berbuat baik, tapi kebenaran Kristus tidak pernah kita bisa capai. Tetapi sekarang identitas itu sudah berakhir. Ilustrasinya seperti ini. Seorang narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, ya, setelah bebas dia harusnya bisa keluar dari penjara, tapi ia terus memakai pakaian tahanannya dan tinggal di depan penjara. Mengapa? Karena pikirannya belum berubah. Nah, banyak orang percaya seperti itu. Sudah dibebaskan Kristus, tetapi masih hidup seolah-olah menjadi tawanan dosa. Padahal Tuhan berkata, manusia lamamu sudah mati. Amin. Amin. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Roma 8 ini mengajarkan bahwa kehidupan Kristus bukan dijalani dengan kekuatan sendiri, tapi oleh Roh Kudus. Ya. Yang 11 berkata seperti ini. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Perhatikan kalimat itu. Roh yang membangkitkan Yesus, ya. Roh yang membangkitkan Yesus diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam kita ini. Jadi bukan hanya bersama kita, tetapi di dalam kita. Ini luar biasa banget. Ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang perjanjian lama. Waktu perjanjian lama, Roh Kudus datang kepada seseorang untuk tugas tertentu. Kemudian dia naik lagi. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal tetap di dalam setiap orang yang percaya. Siapa hari ini orang percaya? Siapa yang hari ini merasa orang percaya? Amin. Amin. Yes. Karena itu kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian karena ada Roh Kudus dalam kita. Di dalam Yohanes 14, ya, ayat 16 sampai 17, Yesus berkata seperti ini. Aku akan memberikan penolong yang lain. Ya. Jadi ayat 16 sampai 17, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran yang tidak dapat diterima dunia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lihat, ya, Yesus berkata apa? Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Artinya setiap hari kita memiliki apa? Kita memiliki seorang guru. Kita memiliki penghibur. Ya. Karena seperti ini, kita mempunyai penolong, kita mempunyai pembimbing. Amin. Ya, ini luar biasa, ya, yang tidak dimiliki orang-orang perjanjian lama. Lihat, bagaimana mengaplikasikannya. Ya. Misalnya daripada kita terus berkata, aku tidak mampu, ya, aku tidak bisa, aku tidak kuat. Mulai berkata-kata seperti ini, Roh Kudus tinggal di dalam aku. Jadi bukan kekuatanku yang mengubahku, tetapi Roh Kudus yang hidup di dalamku itu yang memberikan kekuatan. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Ini yang tidak pernah diajarkan, yang jarang diajarkan, atau saya juga tidak pernah dengar di gereja lain mengajarkan seperti ini. Ya. Tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya. Padahal selama ini orang percaya selalu ditakuti, ayo kamu hidup benar, ini waktunya sudah mau selesai, ini sudah akhir zaman, sehingga mereka merasa takut yakin. Padahal Tuhan kita tidak pernah memberikan roh ketakutan. Roma 8 ayat 1 berkata seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang hari ini ada di dalam Kristus Yesus?
Dikata seperti ini, sekarang tidak ada penghukuman bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Jadi bukan penghukumannya dikurangi juga enggak. Bukan penghukumannya ditunda, oh nanti kamu nanti akan dihukum. Kalau kamu masih berbuat salah, kamu akan dihukum. Tetapi tidak ada lagi penghukuman. Mengapa? Karena seluruh penghukuman dosa kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Jangan sampai kehidupan kita sehari-hari menyangkal salib Kristus. Ketika kita masih percaya bahwa aku berbuat salah, nanti aku akan mengalami penghukuman, terus gimana cara bertobat? Aku harus bertobat tiap hari. Itu sama saja kita menyangkal salib Kristus. Nah, bedakan, mulai kita bedakan penghukuman dan didikan Tuhan. Ya. Banyak orang mencampur adukan keduanya. Ya. Kalau penghukuman itu apa? Penghukuman tujuannya untuk membalas kesalahan, itu penghukuman. Tetapi didikannya bertujuan untuk membentuk kedewasaan. Nah, siapa yang hari ini mau menjadi orang yang lebih dewasa lagi? Kalau kita mau menjadi orang yang lebih dewasa lagi, kita terima didikan Tuhan. Tapi bukan penghukuman. Amin. Jadi Allah tidak lagi menghukum anak-anaknya. Kabar gembiranya seperti itu. Karena Yesus telah menanggung hukuman itu. Tetapi sebagai Bapa yang penuh kasih, Dia tetap memberikan kita didikan. Dia tetap mengoreksi kita. Agar apa? Agar kita semakin serupa dengan Kristus. Ilustrasinya seperti ini. Seorang anak yang lagi belajar berjalan, mungkin dia jatuh berkali-kali. Ayahnya tidak mengusirnya, ayahnya tidak menghukumnya, tapi dia mengangkat dia. Supaya apa? Supaya dia lakukan terus. Supaya anak itu lakukan terus, lama-lama dia akan berjalan. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mendidik orang yang dikasihinya, dan Dia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya apa? Dia mengakui kita sebagai anak, Dia mengasihi kita sebagai anak. Cara Dia mendidik kita itu dengan kasih, tidak ada yang lain. Itu Bapak kita. Jangan sampai kita salah paham ketika kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kecelakaan. Oh, ini didikan dari Tuhan. Oh, ini diizinkan Tuhan. Jangan. Ya. Itu bukan sifat Tuhan kita. Dia mendidik kita dengan kasih. Nah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Tadi dari awal roh kita ini sudah sempurna ketika kita lahir baru. Roh kita sudah benar dan kudus. Roh kita ini sudah terbebas daripada penghukuman. Ya. Sehingga apa? Tuhan tetap ada, tinggal terus dengan kita selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, Paulus mengakhiri pasal 8 dengan sebuah deklarasi kepada ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Deklarasikan itu dia. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Tidak ada. Penderitaan, dia tidak bisa. Kegagalan, tidak bisa. Ya. Masa lalu apalagi. Iblis lah apalagi, tidak bisa. Kematian, tidak bisa. Ya. Itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Kasih Allah kita lebih besar daripada semuanya itu. Amin. Amin. Kabar baik? Kabar baik. Ya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah, kenapa? Kasih karunia tidak pernah berubah. Ketika keadaan berubah, ada boleh berubah, apapun berubah bisa. Tapi kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah tidak bergantung pada kondisi kita juga. Tetapi kasih Allah itu adalah karakter Allah sendiri. Allah itu adalah kasih itu sendiri, dan Dia tidak akan pernah berubah. Amin. Amin. Ya. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Seorang ayah memegang tangan anaknya saat dia menyeberang jalan. Ya. Bukan kekuatan anak itu yang menjamin keselamatan anak.
mobil lalu lalang. Tapi dia tetap berjalan terus. Kenapa? Karena ayahnya tetap memegang dia. Dan dia tetap pegang ayahnya. Demikian pula keselamatan kita. Kita aman karena Kristus selalu memegang kita. Amin. Kristus selalu ada di dalam hidup kita. Makanya Yohanes 10:28 berkata seperti ini. Aku memberikan mereka hidup yang kekal. Amin. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat. Tidak ada satupun orang, siapapun yang akan merebut kita dari tangan Tuhan. Wow, luar biasa. Karena apa? Dia sudah memberikan kehidupan yang kekal. Dan dikatakan kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kabar baik, luar biasa. Ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita seperti apa? Berhenti hidup sebagai manusia. Jangan terus mendefinisikan diri kita berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan masa lalu kita. Kalau dulu kita tidak benar, jangan definisikan diri kita terus seperti itu. Kalau kita merasa dulu kita banyak dosanya, dan saat ini kita masih mengakui terus kita banyak dosanya, itu kita masih hidup sebagai manusia. Ya. Mulai melihat diri kita sebagaimana firman Tuhan melihat kita. Nah, belajar bergantung pada Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Karena apa? Dia tinggal di dalam kita dan dia mau memimpin hidup kita. Amin. Ya. Mulai tolak rasa bersalah yang terus menghantui. Jika kita telah mengaku dosa dan datang pada Tuhan, jangan hidup di bawah penghukuman lagi. Mulai terima pengampunan yang Kristus sudah sediakan dalam hidup kita. Mulai dari situ mulai berakar dengan kasih Allah. Jangan ukur kasih Tuhan dari keadaanmu. Jangan ukur kasih Tuhan dari prestasimu. Jangan ukur kasih Tuhan dari usahamu. Tapi ukur kasihnya dari apa? Dari salibnya. Karena kasih Allah tidak berubah. Ketika keadaan berubah, kasih Allah pun tetap sama. Haleluya. Amin. Ya. Nah, minggu pertama kita belajar tentang Bapa mengenal aku. Itu sudah luar biasa. Ya. Minggu kedua, Bapa menerima aku. Dia mengenal aku, dia mengenal kehidupan kita, dan dia mau terima kita. Dia tidak berkata nanti dulu, enggak. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Orang yang memahami identitasnya, ya tidak lagi hidup untuk membuktikan dirinya sendiri. Ia hidup sebagai anak Allah yang telah dikasih dan dibenarkan. Dia tidak berusaha untuk aku benar. Dia tidak berusaha untuk membuktikan supaya aku ini benar, supaya aku bergerak di hadapan Allah. Tidak. Tapi dia berpijak dari identitas dirinya, bahwa dia sudah benar, sudah baik, sudah dikasih. Nah, identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu, amin. Tetapi oleh kasih Allah yang tidak pernah berubah. Jadi kesimpulannya apa? Dalam Roma 6-8 ini, dan itu kabar baik bagi setiap kita orang percaya. Yang pertama, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, karena manusia lama telah disalibkan bersama Kristus. Yang kedua, kita tidak lagi berjalan sendirian. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya. Kemudian kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman, karena Yesus telah menanggung hukuman kita. Dan kita tidak pernah ditinggalkan karena kita tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dan kasih Allah. Inilah identitas baru orang percaya. Bukan berusaha menjadi anak Allah, tetapi hidup sebagai anak Allah yang sudah dikasih. Hidup sebagai anak Allah yang sudah dibenarkan. Dan hidup sebagai anak Allah yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Kabar baik. Yang boleh kita balik berdiri. Kita deklarasikan iman kita. Bapak, terima kasih karena di dalam Kristus
Terima kasih karena di dalam Kristus manusia lamaku telah disalibkan. manusia lamaku telah disalibkan. Dan aku telah menjadi ciptaan yang baru. Dan aku menjadi ciptaan yang baru. Aku percaya Roh Kudus Aku percaya Roh Kudus tinggal di dalamku tinggal di dalammu dan memberi kuasa dan memberi kuasa untuk hidup sesuai kehendak-Mu. untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Aku menolak setiap penghukuman Aku menolak setiap hukuman dan rasa bersalah. dan rasa bersalah, Sebab tidak ada penghukuman sebab tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Aku percaya Aku percaya tidak ada sesuatu pun tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku yang memisahkan aku dari kasih-Mu. dari kasih Yesus. Hari ini aku memilih Hari ini aku memilih hidup dalam identitas baruku. Hari ini aku memilih dalam Hidup identitas dalam identitas baruku. hidup dalam identitas baruku Sebagai anak Allah sebagai anak Allah yang dikasihi. yang dikasihi Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, terus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, masa begitu cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku di kesembuhanku, salibmu, kemenanganku, filmmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud
dan berterima kasih. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini tentang hidup tanpa penghukuman. Terima kasih karena di dalam Kristus manusia lama kami telah disalibkan dan kami telah menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih karena Roh Kudus tinggal di dalam kami, menolong, memimpin dan memberi kami kuasa untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami tidak lagi hidup berdasarkan kegagalan masa lalu, tetapi hidup kami berdasarkan identitas kami yang baru yang telah Engkau berikan di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam kasih karunia, berakar dalam kasih-Mu, dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memenuhi kita semua. Kita berjalan dalam identitas baru di dalam Kristus, hidup tanpa penghukuman, berakar dalam kasih Allah, dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua percaya menerima, berkata, Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.